Salah satu cara membuat diri sendiri menderita adalah berkeinginan menyenangkan setiap orang. Seperti apa lebih jelasnya? Simak uraiannya di Life Restoration serial video kali ini. Halo para sahabat sekalian, dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa seperti biasa di akhir minggu kali ini di Life Restoration serial video bersama saya, Augustka Nalendra. Sebagaimana sudah sempat kita bahas di bagian pembuka video kali ini, topik kita di episode ini akan membahas tentang pentingnya menyadari dampak negatif dari keinginan untuk menyenangkan setiap orang di sekitar kita. Mungkin terdengar mudah, tetapi bagi sebagian orang, hal ini sulit untuk dilakukan. Percaya atau tidak, ada beberapa orang yang saya temui di mana mereka sulit sekali untuk bisa bersikap tegas karena mereka takut dampak dari tindakannya membuat mereka tidak disukai oleh orang di sekitarnya. Tapi sebelum kita melanjutkan bahasan ini lebih jauh, tidak lupa saya juga ingin mengajak Anda untuk pertama-tama subscribe dulu YouTube channel ini, Augustka Nalendra, kalau Anda belum subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasi yang menyertai YouTube channel ini sehingga Anda bisa terus mendapatkan informasi terkini setiap kali saya mengunggah berbagai konten terbaru di YouTube channel ini. Termasuk juga ketika saya hadir dalam format live streaming mingguan yang informasinya juga bisa ditemukan di bagian komunitas atau bagian postingan YouTube channel ini. Seorang filsuf yang dikenal dengan nama Aristotle atau di kita sering disebut sebagai Aristoteles, konon pernah mengatakan, jika kamu ingin menghindari kritikan, jangan melakukan apapun, jangan mengatakan apapun, dan jangan menjadi apapun. Meskipun mungkin tidak berhubungan langsung, tetapi bagi saya kutipan dari sang filsuf itu cukup berhubungan secara tidak langsung dengan perilaku ingin menyenangkan setiap orang. Di balik munculnya perilaku selalu ingin menyenangkan setiap orang di sekitar, biasanya ada dorongan untuk menghindari perasaan tidak disukai oleh orang di sekitar. Lebih jauh lagi, seringkali perasaan ini juga disertai munculnya rasa untuk takut dikritik. Tapi bahasan soal itu lebih kepada hubungan tidak langsung. Jika kita membahas bahasan ini secara langsung, yaitu keberadaan dari orang-orang yang selalu inginnya menyenangkan setiap orang di sekitarnya, hal ini bisa dikatakan sebagai fenomena yang cukup sering terjadi. Kita lebih sering mengenalnya sebagai perilaku people pleaser atau mungkin bahasa yang lebih sering kita temukan orangnya tidak enakan atau enggak enakan. Tapi disclaimer dulu, sebelum saya membahas bahasan ini lebih jauh, bukan berarti saya menyatakan bahwa kita bisa melakukan apapun. Apalagi yang tujuannya hanya untuk memuaskan ego kita semata. Bukan ke sana arah dari bahasan kita kali ini. Sebagai manusia, kita tentu tidak pernah luput dari kesalahan. Di balik berbagai pilihan dan keputusan yang kita buat, sangat mungkin ada saja kesalahan-kesalahan yang kita buat di dalamnya. Melakukan kesalahan itu adalah hal yang sangat manusiawi. Yang terpenting adalah kita belajar dari kesalahan itu agar tidak mengulanginya lagi di kemudian hari. Tapi bahasan kita bukan menyasar topik yang satu itu. Topik utama dari bahasan ini adalah ada kalanya, meski kita sudah membuat keputusan yang benar dan tepat sekalipun, ada saja orang-orang yang tidak akan suka dengan keputusan itu. Meski kita paham bahwa hal ini manusiawi dan sangat mungkin terjadi, ada beberapa orang yang cukup sulit untuk menerima kenyataan ini. Ada banyak faktor yang membuat mereka seperti itu tentunya, entah itu karena bentukan masa lalunya, atau mungkin saja mereka punya trauma tersendiri yang membuat mereka jadi begitu. Kita belum akan membahas atau menyoal lebih jauh soal faktor-faktor yang membuat seseorang jadi people pleaser. Yang ingin saya fokuskan dari bahasan kita kali ini adalah menyadari pentingnya bahaya dibalik menjadi seseorang yang ingin terus menyenangkan setiap orang ini. Potensi dari bahaya ini seringkali saya rangkai dalam kalimat sederhana, yaitu penderitaan. Kenapa demikian? Karena logika sederhananya saja, apakah mungkin kita menyenangkan setiap orang? Apakah kita bisa memastikan setiap orang puas dengan pilihan dan keputusan kita? Jawabannya adalah mustahil. Sehingga memutuskan untuk selalu menyenangkan setiap orang sama saja dengan menggali lubang penderitaan untuk mengubur diri kita sendiri di dalamnya.
Satu ilustrasi yang sering kali saya katakan pada orang-orang yang kesulitan untuk bisa melepaskan perilaku ini adalah saya bertanya pada mereka, siapa tokoh favorit kamu yang menurut kamu melambangkan sosok yang penuh cinta kasih? Di titik ini mereka bisa menyebutkan sosok siapapun itu, entah itu nabi dalam ajaran kepercayaan mereka ataupun tokoh-tokoh besar lain yang mereka kagumi. Di sini saya biasanya menyambung lagi. Perhatikan sosok yang menurut kamu menyebarkan ajaran kasih itu, atau menjadi sosok yang melambangkan sikap penuh kasih itu. Menurut kamu, adakah yang tidak suka pada mereka? Jawabannya pasti ada. Sebaik apapun orang, akan selalu ada orang yang tidak setuju dengan perilakunya selama orang ini memiliki kepentingan yang berbeda dengannya. Maka, sebaik apapun, setepat apapun, sebenar apapun pilihan dan keputusan yang kita buat bisa jadi dianggap salah oleh mereka yang kepentingannya berlawanan dengan kita. Jika kita terus berpaku pada satu keyakinan bahwa kita harus menyenangkan setiap orang, maka siap-siap saja kita akan selalu dihadapkan dengan penderitaan ketika dihadapkan dengan orang-orang yang kepentingannya berlawanan ini dengan kita. Bahkan ketika orang-orang yang kepentingannya berlawanan dengan kita ini kemudian kita puaskan dengan kita membuat pilihan atau keputusan yang sejalan dengan apa yang mereka yakini, akan ada pihak lain lagi yang kemudian tidak setuju. Muncul lagi ketidaksukaan baru, muncul lagi ketidaksetujuan baru. Kalau kita lagi-lagi merasa hal ini adalah masalah, maka lagi-lagi kita menempatkan diri kita dalam pusaran penderitaan yang kita ciptakan sendiri. Jadi, bagaimana menyikapi fenomena ini? Satu kalimat sederhana yang sering kali saya bagikan adalah tidak perlu jadi pribadi yang ingin selalu menyenangkan setiap orang, karena pasti ada saja yang tidak setuju dengan apa yang kita lakukan. Cukup jadilah pribadi yang siap mempertanggungjawabkan konsekuensi dari pilihan dan keputusan yang kita buat. Ketika tanggung jawab ini ada, maka terlepas dari orang lain setuju atau tidak, suka atau tidak, yang penting kita siap mempertanggungjawabkan konsekuensinya. Masuk akal bukan? Bukankah kali ini hal itu terasa lebih realistis? Sekian dulu perjumpaan singkat kita di Live Restoration Serial Video episode akhir minggu kali ini. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Salam sehat, berkah berlimpah, damai dan berbahagia selalu dimanapun Anda berada bersama mereka yang Anda kasihi.